Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif dibagi menjadi 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang terakhir, tekanan osmosis. Aplikasi larutan koligatif yang pertama adalah tekanan osmotik atau osmosis. Kita lakukan pada percobaan tomat. Kita masukkan pada larutan air murni dan larutan garam. Tomat yang didiamkan dalam larutan garam mengalami perubahan tekstur menjadi lebih lunak, yang dikarenakan molekul air yang berbeda pada tomat berpindah ke molekul pelarutnya, yaitu air dan garam. Maka terjadilah peristiwa osmosis, di mana air dalam tomat memiliki konsentrasi lebih rendah dibandingkan dengan larutan garam sebagai pelarutnya. Jadi, molekul yang berkonsentrasi rendah berpindah ke molekul berkonsentrasi tinggi, maka tekanan menyesuaikannya dengan tekanan di dalam larutan berkonsentrasi tinggi. Maka tekanannya menyesuaikan dengan tekanan di dalam larutan garam yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi air dalam tomat. Adalah penurunan titik beku. Kita lakukan percobaan membuat es putar menggunakan es batu dan garam kasar. Perlu diketahui bahwa penurunan titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius. Berhubungan susu bukan air murni, maka diperlukan suhu yang lebih dingin untuk membekukan. Maka dari itu, kami menambahkan garam pada es batu. Penambahan garam membuat titik beku pada larutan turun. Hal ini yang membuat adonan menjadi beku secara perlahan. Kemudian, contoh aplikasi penurunan tekanan uap yaitu laut mati. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Air berkadar garam sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas, sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Pada saat berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam karena konsentrasi zat terlarutnya yang sangat tinggi. Hal ini tentu saja dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan atau rekreasi bagi manusia. Penerapan prinsip yang sama dengan laut mati dapat kita temui di beberapa tempat wisata di Indonesia yang berupa kolam apung. Dan yang terakhir adalah tekanan didih. Dilakukan percobaan merebus spaghetti. Spaghetti merupakan salah satu bahan masakan yang masakannya sulit matang secara murni. Entah itu spaghetti sultan maupun spaghetti yang sering dijual di pasaran. Dan kebanyakan masyarakat menambahkan garam saat memasaknya. Usut punya usut, penambahan garam ini akan menaikkan titik didih sehingga air rebusan akan mendidih pada waktu yang lebih lama. Dan akibatnya akan diperoleh hasil masakan berupa spaghetti yang matang secara sempurna dan lebih menggugah selera. Lalu apa yang terjadi jika memasak spaghetti tanpa penambahan garam ya? Nah, jika memaksa spaghetti tanpa penambahan garam dilakukan, maka akan berdampak pada air rebusan yang mendidih pada titik didihnya yang umumnya pada suhu 100 derajat Celcius dan bisa dibilang lebih cepat mendidih daripada air rebusan yang ditambahkan garam. Oleh karena itu akan terlihat bahwa masih ada bagian spaghetti yang belum matang dan diperoleh hasil masakan yang kurang sempurna kematangannya. Juga pada bahan masakan lain yang memerlukan kematangan ekstra seperti daging, kentang, dan bahan lainnya.